Shalom, salam sadis, salam cuan. Aduh, hari ini asik banget. Ah. Ada geng mana? Ada geng terbang bareng itu. XRP Army, XRP Army. Aduh, melayang dia naik dia ya kan. Aduh, salam cuan buat semuanya. Semangat kita di channel ini penuh dengan ada geng XRP Army dan semuanya digabungkan cuan Army, cuan terus ya kan. Mantap. Aduh, gua hari ini seneng banget lihat semua komennya mantap, semua bahagia. Wah, Om, kok ada yang lain? Om, kok XRP? Ya, sedap kali kalau lihat begitu, lihat kalian cuan ceria kan semangat terus banyak yang kok gua udah ini charity kok. Kok gua udah semua. Waduh, sedap-sedap semua. Inilah anak-anak Indonesia. Jadi saat begitu, saat kita ada rezeki, kita juga berbagi, itulah indahnya kita ya. Gua I was proud, gue bahagia banget gitu. Uh, Komunitas di channel ini semua mantap deh pokoknya. Paling ada satu dua hater lewat kan, nggak ada urusan ya kan. Saya sekarang males nanggapi hater, orang-orang munafik yang dia udah benci tuh kan. Tiap hari dia pantengin, dia curi-curi nonton, dia komen bullshit ya, saya males ya bales gitu. Jadi kalau ada yang hater itu kalian nggak usah balas juga, biarkan aja ya kan. Dulu udah pernah diserang ya kan, tapi army saya serang balik, udah hilang nih. Sekarang udah mulai ada tumbuh satu dua lagi gitu, nggak usah diladenin. Terus gini, saya juga mau ingatkan, dalam 2 hari ini saya baru lihat ada scammer lagi. Hari itu banyak sekali scammer udah tuh ngilang gitu. Ini ada scammer lagi, hati-hati ya. Jadi saya ingatkan, channel saya ini saya tidak ada terima kontak dari siapapun, tidak ada lewat Telegram, WA, Facebook, segala sosial media tidak ada. Cuma di YouTube ini. Jadi ada yang nawarkan konsultasi, investasi atau apa yang mengataskan nama saya, semua itu adalah fake akun, scammer ya. Hati-hati ya, saya ingatkan sekali lagi. Saya baru 2-3 hari ini saya cek video itu, wah nongol lagi ini. Mulai lagi ini ada scammer gitu ya. Jadi kalian hati-hati buat yang subscriber lama, kalau kalian lihat ada scammer gitu, tolong di remove, takutnya subscriber baru nggak tahu gitu kejebak gitu ya. Tolong ya, bantu saya juga bantu komunitas kita di channel ini. Hati-hati dengan scammer ini, takutnya anak-anak baru, subscriber baru nggak ngerti ya. Dia nggak tahu saya tidak terima kontak siapapun ya, bukan sombong atau apa. Saya nggak mau ribet, cukup di YouTube ini. Kalau memang berkat Tuhan ngalir sama kalian cukup, nggak perlu telepon, nggak perlu ya. Saya selalu ingatkan, rezeki itu kalau udah datang ya, singkat kalian buat keputusan udah. Terus masih ada yang nanya TP nih, itu saya udah jelaskan, itu semua kalian atur urusan kalian gitu ya. Jadi saya nggak mau ini yang nanya prediksi sekian prediksi. Saya bukan tukang ramal, tidak suka prediksi, kecuali kalau ada market kelihatan pasti saya kasih 1 poin gitu. Tapi kalau suruh-suruh ngeramal prediksi bukan saya, oke? Jangan ini, beda. Jadi kalau kalian mau lihat satu-satu target itu pakai analisa TA. Saya udah rekomenkan TA-nya, ada si Kendrick Halim, kalian boleh nonton YouTube-nya. Satu lagi Kevin Saili. Jadi ada gambaran buat kalian. Jadi jangan tanya saya kok ramalan kok, prediksi kok keberapa, Cardano berapa, BT, siapa yang nggak suka gitu ya. Terus mau TP di berapa kalian atur sendiri. Saya udah kasih rekomen. Koin boleh sama, selalu saya ingatkan, koin boleh sama, rezeki masing-masing. Kalian yang kondisi mau takut, mau CL, itu urusan kalian, tanggung jawab kalian gitu ya. Saya nggak bisa paksakan. Cuma saya selalu video kalau kalian teliti dengan jelas, saya udah ingatkan gitu. Ya, saya udah kasih misalnya kayak kemarin itu, saya udah bilang saya target XRP saya ke $1 gitu. Ya paling nggak kalau dia lagi ini mau naik, kalau kalian takut, kalian mau TP, ya udah, itu rezeki sekian. Kalau dia mau naik tembus $1 ya ini, kalau nggak mau mungkin 91 sen. Saya lihat juga perkembangan, kan dulu saya udah ajarkan gimana kita lihat dia punya kalau mau TP itu lihat dari dia punya
dilute market cap-nya. Terus ya kalau udah bilang kalian coba lihat di BTC-nya, di ETH-nya gitu ya. Terus di trading room, trading volume-nya berapa. Di situ satu patokan. Saya dulu udah pernah jelaskan berkali-kali ya. Jadi itu satu-satu ini gitu. Eh, Patokan gambaran saat kalian mau TP gitu ya. Nah, dan rezeki masing-masing lah. Jadi anyway sekarang good luck, banyak yang bahagia. Terus kemarin gua nggak rekomen kan, hari ini banyak dari semalam kok rekomen buat scalping buat dikit-dikit ini. Jadi saya cek lagi. Ini Matic kayaknya udah mulai mau bangun loh Matic. Hari ini gua lihat udah jadi yang whole Matic. Saya bilang sabar tunggu giliran. Kan saya udah jelaskan ini dia kayaknya agak diamankan Kartesi. Kartesi rupanya kemarin dulu tuh di pump sampai $1.20, banyak yang sabar. Nah, itulah kuncinya. Banyak yang sabar haul, cuan gede. Yang nggak sabar haul baru pegang seminggu 10 hari, kok apa kabar Kartesi? Mau saya terserah, saya nggak mereka, saya sekarang udah nggak mau saya ini gitu, karena capek juga udah banyak orang saya harus jawab gitu kan. Saya selalu ingatkan yang sabar. Nah, yang sabar pegang, akhirnya wah 100%, 120% katanya. Mantap sekali. Ya kan? Jadi itulah saya selalu ajarkan kuncinya di situ, sabar, disiplin, ya kan. Yang nggak sabar-sabar, yang ya, kadang terlalu pinter, banyak yang terlalu pinter, dia punya hitung-hitungan juga ya kan. Jadi ya itulah resiko masing-masing, nggak ada yang nyesel, ya kan, nggak perlu di ini. Terus ada yang nanya, kok kasus ada yang pikir itu Poly Network, Polygon, Matic, bukannya memang kena hack. Ya, ini sejarah terbesar kena hack 600 juta. Poly Network itu kan dia kayak bridge gitu ya, sebagai jembatan antar blockchain juga, dia banyak ini. Jadi dia kena hack. Ya, selalu kejadian itu pasti orang dalam ya. Nah, itulah maka kadang kita mau staking mau apa harus perhatikan baik-baik ya kan. Selalu orang dalam, karena kalau dia sistemnya password kuncinya orang dalam ada yang tahu gitu, berapa misalnya di share gitu, itu pasti resiko gitu ya kan. Kayak hari itu Polygon kena kan begitu ya kan. Inilah uh, si ini dia punya CEO tuh, co-foundernya kalau nggak salah si Sunday Wap ya, si Sunday apa nah, juga lagi dia pikirkan gimana caranya. Dulu dia waktu buat Matic itu juga gitu ya, istilahnya password kunci ininya juga beberapa orang tahu gitu. Selalu begitu. Biasanya yang kena hack orang. Ini kali ini yang Poly Network udah ketahuan loh siapa yang ininya gitu kan. Udah jelas katanya udah. Ya lihatlah gimana ini, itu gede loh. Jadi kadang juga ada yang permainan orang dalam ya. Jadi banyak lah. Makanya kayak staking kita harus hati-hati, harus benar-benar ini. Karena kalau kalian staking koin-koin kecil yang nggak, target mereka kebanyakan yang ngehack ini pasti BTC sama Ethereum, itu target mereka yang mereka mau incar ya kan. Jadi kalau yang misalnya staking, kok saya punya saya staking XLM, saya staking CRO gimana, ya cuek aja lah yang gitu. Saya staking BTT kok ya gitu. Bukan target yang gitu, kamu nggak ditarget gitu. Biasa itu yang ditarget itu yang gede, BTC sama ETH gitu ya. Terus kenapa Cardano tiba-tiba terbang? Ada yang nanya kemarin, tadi pagi saya bangun gitu, lihat kok Cardano udah terbang, kenapa ya? Jadi ya itu, jadi saya lihat bangun, saya cek gitu kan, rupanya orang dalam, mereka ada pertemuan Charles Hoskinson dengan berapa ini, kayaknya udah perkembangan, dia punya Alonso Purple kelar, smart contract udah masuk dalam proses gitu. Jadi udah diproses di mainnetnya smart contract, jadi sedang uji coba ininya. Dia punya Purple udah kelar gitu, Alonso Purple gitu ya. Jadi makanya terus kayaknya ada satu berita yang akan di-announce di Jumat ini. Ya, jadi mungkin ini
orang-orang dalam juga udah ketemu mungkin ya entah Sunday Swap atau apa mungkin yang udah mau masuk lah ya udah lagi nunggu ini kan semua udah nunggu tinggal smart contract karena tanpa smart contract tuh transaksi mereka nggak bisa lakukan, mereka udah nyebrang gitu ya, sebagian udah nyebrang Celsius gitu udah nyebrang gitu sebenarnya, cuma belum bisa lakukan transaksi gitu karena smart contract belum kelar. Nah mungkin ada pertemuan meeting gitu, udah ada yang tahu, mungkin ada kabar deket-deket, jadi udah pada beli ini Cardano gitu. Kalau kita udah awal-awal ya kan, udah stok lah ya. Ya semua saya suruh udah stok lah. Jadi masih ada yang nanya juga, kok kapan kita? Ya terserah kalian lah. Kalau ada yang mau sabar nunggu smart contract, ya bagus. Yang nggak sabar, rezeki kalian. Saya nggak tahu, saya udah ingatkan kalau yang hol keras, garis keras ada, kami pasti nunggu smart contract kelar. Jadi kami nggak takut mau didam mau apa, kami nunggu gitu ya. Kejadian apapun kami nggak goyang gitu ya. Tapi kalau kalian yang goyang dengan banyak rumor news, ya udah ambil keuntungan cuan, dapat berapa ya berapa gitu aja sih, rezeki masing-masing gitu ya. Ya kan? Jadi itu kenapa sebabnya Cardano pump tadi pagi, yaitu setelah habis meeting itu mungkin banyak orang-orang dalam saling ini kan, udahlah mulai beli barang stok, mereka tahu mungkin ini nanti akan terus naik ini mungkin ya. Terus Jumat ini katanya si Charles Hoskinson mau umumkan sesuatu hal besar katanya. Mungkin ini juga pengaruh harga gitu, makanya cepet mereka udah beli barang yang naik terus gini kan. Jadi itu. Jadi ada yang tanya, kok masih telat beli? Ya tergantung, saya nggak mau jawab gitu. Dari hari itu saya suruh beli, kenapa nggak beli? Ada yang cuma scalping nggak mau hold, ya itu resiko Anda. Sekarang pengen kejar ya. Kalau kalian mau beli, nanti sangkut di pucuk, misalnya tiba-tiba ada yang dam, saya nggak tahu juga kan. Karena yang benci Cardano juga banyak gitu, yang mau nunggu-nunggu ini. Termasuk si Grayscale ini ya. Itu hati-hati juga. Cardano naik, nanti dia punya barang 4% itu lumayan gede itu untuk ngedam gitu. Jadi kita ya hati-hati tetap ini ya, wanti-wanti. Tetap juga saya mau kalian Dior gitu ya, kalian punya analisa sendiri gitu ya. Saya Dimor, tapi apa yang saya sampaikan ke kalian itu aja gitu ya kan. Selebihnya kan kalian juga harus Dior gitu, dan semua itu selalu saya ingatkan adalah uang kalian yang atur, kalian yang manage gitu ya. Yang penting kalian bisa cuan dulu gitu, intinya gitu ya kan. Terus nanti saya lihat berapa koin yang untuk scalping masih bisa lah, kayak saya lihat kayaknya tipis-tipis gitu ya. Bisa cuan, nanti saya tulis di deskripsi. Terus ada yang tanya, kok Raven ada yang udah makan lumayan masih nggak kok Raven saya lepas masih naik ya, kadang rezeki udah lumayan itu gitu kan. Cuma Raven kenapa terus di ini, jadi Raven lagi ini terbitkan token gitu. Jadi privacy token, siapa masuk mau buat token di Raven boleh, itu satu alasannya kenapa dia terbang. Satu lagi karena mining. Nah miner Ethereum banyak yang lari buat mining Raven sekarang. Ya kan, ini Ethereum kan udah nggak ada Kang tahu istilahnya, nggak ada cuan lagi ini, nggak bisa di ini, proof of work-nya udah mau ganti, udah hampir selesai ke proof of stake, nggak ada mining lagi kan. Jadi mereka mulai targetnya ke Raven gitu ya. Jadi mereka coba pump harganya gitu biar lebih ada harga mungkin gitu. Itulah strategi. Tapi yang jelas banyak, saya juga nggak tahu kenapa dari miner Ethereum mereka ke Raven gitu. Padahal kalau saya pribadi, sedikit kita bahas mining ya. Anak-anak Indo juga ada yang mining kan. Mungkin ya. Justru kalau kalian mining Ethereum ya, mungkin anak-anak Indo yang mainnya, saya lebih saran kalian coba ini aja, beralih ke Helium HNT. Itu lebih bagus harganya nanti Helium gitu ya. Terus buat anak-anak ini, saya mau ngobrol sedikit ini. Buat anak-anak muda kan, nggak usah modal kalian pusing, pakai HP Android gitu ya. Kalian mining itu PI Network.
sekarang belum di launching, belum ini, tapi mana tahu suatu saat anggap aja kalian iseng sambil mining karena gampang pakai HP bisa di mining itu PI network, PI network ya. Kalau bahasa Inggrisnya PI network, pakai bahasa Indonesia PI, P panca, P I-nya ibu. Jadi PI ya, PI network itu kalian mining pakai HP, tabung-tabung aja, mana tahu suatu saat nanti atau 2025 itu dia ini aktif kan, sama aja kayak dulu. Ini kan student punya proyek juga ya. Saya dengar sebenarnya dulu saya pernah bahas berapa bulan lalu ada yang nanya piano. Sebenarnya itu kan setahu saya PI ini Stanford University kalau nggak salah atau apa, gue lupa tuh. Anak-anak pelajar itu mereka riset buat ini sebab itu seingat saya Amazon si Bezos ada kasih dana bantu gitu. Makanya ada isu-isu PI ini suatu saat nanti Amazon pakai dia gitu. Ya, rumor ya. Tapi siapa tahu, maka sekarang nggak perlu duit, kalian mining aja iseng gitu. Apalagi PPKM nggak ada kerja lah. Daripada kalian buat chatting yang nggak ini itu kan mining aja gitu kan, tabung aja, anggap aja siapa tahu nanti pas 2025 dia udah dimasukkan ke CoinGecko, udah nanti diaktifkan. Sama kayak ini student coin dulu kan. Sekarang student coin kan lumayan tuh. Ya kan? Dulu student coin kan iseng-iseng, malah ada senior-seniornya agak protes gitu dulu. Ngapain kalian buat ini? Padahal mereka pikir buat ini untuk cari dikit dana buat organisasi student, istilah kayak Indo apa OSIS ya. Kalau mahasiswa Pak BEM kita di Indo apa, gua kurang ngerti lah ya. Padahal untuk itu awalnya, tapi nggak taunya terus di ini kan. Jadi sekarang kalau ada yang ini student coin itu awalnya gitu. Nah PI network mana tahu suatu saat jadi kayak student coin gitu, lumayan loh. Ya kan, kalau sekarang kalian mining karena gampang pakai HP, tapi kalau yang misalnya mining Ethereum, saya udah ini Ethereum guys, saya sarankan coba aja Helium gitu. Helium juga bagus itu, ya kan? Coba aja gitu ya. Itu sekedar saya bahas mining gitu ya. Ada juga yang nanya berapa sebulan ini ada yang pernah nanya PI-nya, padahal saya 3 bulan lalu saya udah pernah bahas PI itu ya. Jadi kali ini saya coba ingatkan lagi supaya ini banyak anak-anak muda yang nggak ngerti mining. Kalian misalnya karena saya lihat yang ikut channel saya banyak yang masih muda gitu kan. Anggap aja kalian ini tabungan. Memang sekarang belum ada ini, tapi ya itu di mining, dikumpulin aja gitu. Mana tahu suatu saat kalau dia sempet ini ya bagus itu, daripada mikirin yang delusi, yang koin-koin micin nggak jelas-jelas kalian ini, mending ini aja kalian apa ya kan, itu jelas-jelas gitu. Ya itu masukan saya video hari ini. Jadi nanti di deskripsi kalian lihat aja koin yang saya rekomen gitu ya. Terus ingat, disclaimer on, saya bukan penasihat finansial kalian, saya cuma berbagi informasi dan berbagi cuan buat semuanya dapat cuan gitu. Terus terima kasih kalian yang udah cuan juga terus berbagi sesama kita gitu ya, terutama yang saling membutuhkan. Buat sesama teman seiman, kalian laksanakan terus diakonnya kalian ya kan, sangat ini jadi berkat ya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.